Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Udah bosan sama bakso bulat-bulat gitu aja? Yuk kita bikin bakso kerikil. Dari namanya aja udah bikin orang penasaran. Bakso dengan ciri khas imut, kecil, dengan bentuk tidak beraturan ini kesukaan bocil-bocil. Karena bentuknya imut-imut, nggak takut bikin keselak para bocil. Apalagi buat sendiri, jadi lebih aman, lebih sehat, tanpa pengawet, bebas tawas dan pengenyal buatan. Dan bonusnya lagi, aku kasih resep kuah bakso enak gurih ala abang-abang. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung aja memasak. Nah, nanti untuk bahan lengkap kalian bisa baca di kolom deskripsi ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 1 kg daging cincang. Ini aku juga pakai yang kualitas premium, yang lemaknya hanya 25% ya teman-teman. Nah, terus biar rasa baksonya itu enak dan teksturnya juga kenyal, di sini aku pakai tambahan setengah kilogram dada ayam, atau kalian pakai bagian paha yang tanpa tulang ya teman-teman. Terus pakai 6 butir telur ayam utuh. Nah, aku pakai telurnya agak banyak biar baksonya nanti empuk dan tidak keras. Tepungnya aku pakai 100 gram maizena, 500 gram tepung tapioka. Jadi 1,5 kilogram daging, tepungnya hanya pakai 500 gram ya teman-teman. Terus ini ada 10 siung bawang merah dan 10 siung bawang putih, dihaluskan terus ditumis sampai wangi seperti ini dengan minyak sampai tidak tercium bau langu. Dan aku pakai 100 gram bawang putih goreng. Nah, ini nih tipsnya, aku kalau olahan bakso-baksoan aku selalu pakai bawang putih goreng ya teman-teman, biar wangi dan rasa bawangnya terasa. Nah, supaya tekstur baksonya kenyal, di sini aku pakai 500 gram es batu yang aku hancurkan. Jadi kecil-kecil seperti ini. Jadi ketika di blender itu cepat hancurnya ya teman-teman. Seasoningnya ada gula pasir, garam, merica bubuk, baking powder, dan 2 saset kaldu ayam bubuk seperti ini, atau bisa diganti sama masako ya teman-teman. Nah, pertama-tama di sini aku hancurkan dulu dada ayamnya. Di sini aku pakai blender aja atau chopper. Masukkan juga sekalian bawang putih goreng, 1 sendok makan merica bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 3 sendok teh garam, 2 sendok teh baking powder, dan 2 saset kaldu ayam bubuk. Jangan lupa masukkan juga bawang merah dan bawang putih halusnya. Nah, kemudian semua bahan ini di blender sampai halus. Nah, di pertengahan sambil memblender, di sini masukkan 500 gram es batu yang sudah dihancurkan secara sedikit-sedikit ya teman-teman. Karena blendernya ini kecil, jadi nggak muat masuk semua. Nah, masukkan terus secara bertahap es batunya sampai selesai sambil terus di blender. Nah, sampai halus seperti ini ya teman-teman. Nah, karena aku bikinnya dalam jumlah yang banyak, jadi di sini aku ngaduknya pakai mixer roti ya teman-teman. Nah, kalau kalian nggak punya mixer, aduk manual dengan tangan saja juga boleh ya teman-teman. Nah, tinggal campurkan aja blenderan ayam dan daging cincangnya. Nah, di sini aku pakai mixer andalan aku karena menurut aku ini mixer yang hemat dan ekonomis juga harganya, yaitu stand mixer dari Samono SWKM 550. Ini memiliki teknologi Jepang dan desainnya itu mewah banget. Memiliki 10 tingkat kecepatan, ada indikator lampu LED, bisa untuk adonan roti, bolu, cookies, dan krim. Mudah dilepas dan dipasang kembali. Kapasitasnya juga banyak banget, kurang lebih sekitar 5 liter. Nah, memiliki wadah stainless steel yang tidak mudah berkarat, dan mixernya ini juga mudah digunakan. Nah, ini cocok untuk olahan bakery standar homemade atau rumahan ya teman-teman. Lanjut, masukkan juga 100 gram tepung maizena dan 500 gram tepung tapioka. Nah, kemudian ini di mixer dengan kecepatan yang paling rendah dulu sambil dimasukkan 6 butir telur ayamnya secara bertahap ya teman-teman. Nah, kalau sudah telur masuk semua, tinggal dinaikkan aja kecepatannya. Jadi kecepatan yang sedang saja. Nah, ini di mixer sampai semua adonannya tercampur rata. Sekali lagi, kalau nggak punya mixer boleh diaduk pakai tangan aja ya teman-teman. Nah, ini dia adonan baksonya sudah selesai. Biar gampang mengaplikasikannya, aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Nah, lanjut masak dulu air sampai mendidih. Nah, setelah mendidih matikan kompor. Nah, aku cetak baksonya seperti ini ya teman-teman, gampang, simple. Nah, jadi praktis, nggak ribet, nggak belepotan kemana-mana. Namanya juga bakso kerikil ya teman-teman, jadi bentuknya itu memang tidak beraturan, kecil-kecil. Nah, jadi aku cetaknya pakai plastik segitiga kayak gini aja, tinggal disemprotkan aja ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam air panas.
Terus aku juga bikin bakso yang besar yang isiannya daging cincang. Di sini aku sudah siapkan daging cincang yang sudah ditumis ya teman-teman. Nah, terus biar mercon aku pakai sambal. Terus aku masukin juga sosis ya. Nah, ini disesuaikan sama selera aja. Nah, karena aku nggak terlalu jago ngebentuknya di sini, jadi aku gunain mangkok ya teman-teman. Aku peperin adonannya seperti ini. Kemudian aku isi sama daging cincang, sosis dan sambal. Terus ditutup lagi sama adonan dan dirapikan menjadi bulat ya teman-teman. Walaupun ini nggak terlalu bulat banget, ya wajar aja ya teman-teman, karena aku memang bukan penjual bakso, bukan abang-abang bakso ya. Jadi memang bentuknya amatiran seperti ini. Nah, kalau sudah bulat langsung dicemplungkan ke dalam air panas. Oh iya, ini airnya cukup air panas aja teman-teman, tidak perlu dimasak dulu. Ntar nanti kalau sudah semuanya dicetak baru dimasak semua. Nah, terus ini kalau airnya dingin bisa dipanaskan lagi ya teman-teman. Tapi cukup sampai airnya panas saja, tidak perlu sampai mendidih. Nah, kenapa aku gunain air panas saja? Biar bentuknya itu tetap cantik, supaya bentuk baksonya juga tidak pecah, dan gunanya juga untuk dimasak perlahan agar tekstur baksonya itu tetap kenyal. Nah, ini cetak terus sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Oh ya, kalau kalian nggak punya plastik segitiga, boleh pakai plastik es ya teman-teman, seperti ini. Bentuknya juga sama, tetap cantik. Nah, setelah semuanya dicetak, tinggal kita didihkan aja. Tambahkan dulu 1 sendok makan minyak supaya tidak saling menempel. Oh ya, di sini aku juga bikin bakso yang ukuran sedang ya. Nah, ini kita masak baksonya sampai mendidih, sampai mengapung ya. Ini pakainya api sedang aja, jangan terlalu besar. Sambil sesekali diaduk biar tahu mana bakso yang sudah mengapung atau yang belum ya. Nah, setelah mendidih seperti ini bakso-bakso yang mengapung ini berarti udah matang ya teman-teman. Tinggal diangkat dan ditiriskan. Nah, untuk bakso yang ukurannya agak besar, aku tambahin sedikit waktu perebusannya. Nah, dilamain dikit ya teman-teman, karena kan bentuknya besar, biar matang sampai dalam. Kalau sudah tinggal angkat dan tiriskan. Nah, ini sebagian bakso yang sudah ditiriskan. Nah, selebihnya lagi sudah aku masukin freezer ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya ini kenyal ya teman-teman, tanpa pengawet dan pengenyal buatan. Rasanya juga enak, berdaging banget. Nah, ini bisa langsung diolah atau kalian stok di freezer. Nah, untuk air bekas rebusan baksonya aku ambil sedikit saja, kurang lebih sekitar 500 ml. Sisanya bisa dibuang aja, karena baksoku ini tanpa tawas, pengawet, dan pengenyal buatan. Jadi aman aja airnya untuk dibikin kaldu alami. Nah, jadi aman banget ya teman-teman. Nah, ini bisa kalian olah langsung atau di stok di freezer ya, buat besok-besok kalau mau bikin bakso. Nah, lanjut aku bagiin resep untuk kuahnya. Ini tuh resepnya bawang banget, enak ya. Pokoknya kalau ada acara keluarga atau arisan wajib pakai resep kuah baksoku satu ini, dijamin enak. Di sini ada 30 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Semakin banyak bawang semakin enak. Ada 1 jempol jahe, 5 batang daun bawang. Ambil bagian putihnya saja, hijaunya nanti untuk ditabur aja ya teman-teman. Terus aku pakai 1 buah pala. Ini palanya pakai yang ukuran kecil aja. Ini sengaja aku pakai yang utuh supaya rasanya lebih enak ya, lebih terasa. Ada 1 sendok makan merica. Nah, ini nih yang bikin sedap. Ada 50 gram bawang merah goreng dan 50 gram bawang putih yang sudah digoreng. Nah, terus biar kuahnya itu ngaldu banget, pakai tulangan. Nah, ini nih rahasianya. Di sini ada 500 gram tulangan sapi. Terus tulangannya ini masih ada tetelannya. Jadi ini enak banget ya teman-teman. Terus aku pakai tambahan 1 bungkus masako dan 2 bungkus kuah bakso seperti ini yang sasetan ya. Kalau nggak ada bisa diganti masako semua. Terus sisanya aku pakai garam aja. Kalau kalian mau pakai gula juga boleh, terserah ya. Terus tadi ini 500 ml air bekas rebusan baksonya. Ini agak beku ya teman-teman karena aku sudah masukkan kulkas. Dan nanti aku pakai 5 liter air untuk kuahnya. Siapkan juga mie kuning basah, bihun atau suun ya, terserah.
Terus pakai daun bawang, daun seledri. Kalau suka sayur boleh ditambahin sama sawi. Ini semuanya sudah dicuci bersih. Untuk resep lengkap kalian bisa baca di kolom deskripsi ya. Panaskan dulu minyak kurang lebih 100 ml. Kemudian bawang merah, bawang putih, daun bawang, pala dan mericanya ini ditumis dulu sampai layu dan wangi. Nah, setelah layu dan wangi, langsung angkat. Nah, kemudian ambil isiannya saja ya teman-teman. Jadi minyaknya tidak perlu dipakai. Nah, minyaknya ini bisa dipakai untuk mie ayam ya teman-teman. Biasanya pakai minyak bawang seperti ini. Nah, kalau kalian jualan mie ayam, ini minyaknya bisa dipakai. Nah, jadinya minyak bawang. Atau dibikin untuk numis bumbu nasi goreng juga enak banget. Nah, semua bumbunya ini diulek sampai halus. Di sini aku pakai ulekan aja ya teman-teman, biar lebih mantep ya. Nah, setelah bumbu halus, sisihkan dulu ke wadah. Lanjut 50 gram bawang merah gorengnya juga dihaluskan. Setelah halus, pindahkan ke wadah, disatukan sama bumbu halus tadi ya. Lanjut 50 gram bawang putih gorengnya juga dihaluskan. Nah, setelah halus, pindahkan, satukan dengan bumbu yang lain. Nah, gini aja nih bumbunya, tinggal dicampur jadi satu ya. Ini bisa di stok di kulkas ya teman-teman. Jadi kalau ada acara tinggal dimasak aja. Ini tuh sedap banget, wanginya juga bikin lapar tetangga ya teman-teman. Ini bumbunya medok ya, banyak banget bawangnya. Lanjut didihkan 5 liter air. Nah, karena buat acara ya teman-teman, jadi aku pakai air yang banyak. Tambahkan 500 ml air kaldu rebusan bakso. Tambahkan 500 gram tulangan sapi. Nah, ini masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, ini kalau ada timbul busa-busa seperti ini, diangkat ya teman-teman. Nah, karena biasanya ini lemak-lemak yang baunya amis ya, mending diangkat aja. Nah, sampai kuahnya bersih seperti ini. Nah, ini karena tulangannya belum empuk, aku rebus lagi ya sampai empuk. Sampai airnya sedikit menyusut. Nah, ini sambil menunggu tulangannya empuk, siapkan juga bahan yang lain seperti daun bawang diiris kecil, daun seledri juga diiris kecil, dan sawinya juga aku potong-potong kecil ya. Ini kalau kalian gak suka sayur, sayurannya boleh di skip. Nah, ini air kuahnya sudah sedikit menyusut dan aku cek tulangannya sudah empuk. Tinggal cemplungin aja bumbunya yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Ini aku langsung masukkan aja semua karena ini lumayan banyak ya, ada 5 liter kuah. Nah, kalau kalian masak sedikit aja, cukup pakai setengah aja bumbunya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah mendidih masukkan bakso yang sudah dibentuk ya teman-teman. Ini baksonya sudah aku freezerin. Jadi aku memang bikinnya nggak langsung hari ini karena lumayan panjang ini prosesnya ya teman-teman. Nah, cemplungin semua bakso kerikilnya. Boleh deh tambahin seasoning, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk atau 1 saset masako. Terus masukkan juga 2 saset kuah bakso instan. Kalau nggak ada boleh diganti penyedap aja. Nah, ini mau pakai gula terserah ya teman-teman. Kalau aku sih enggak, karena nanti kan diracik lagi pakai kecap dan saus-sausan biar nggak over. Jadi aku nggak pakai gula. Nah, ini tunggu mendidih, bisa dites rasa. Jadi kalau ada yang kurang-kurang bisa tambahkan seasoning lagi. Kalau aku sih ini sudah pas ya. Nih tulangannya memanggil-manggil ya teman-teman, dan kuahnya ini keruh, medok ya, berbawang banget dan baunya itu enak banget, wangi. Sentuhan terakhir boleh ditaburi sama bawang goreng dan daun bawang. Nah, ini dia kuah baksonya sudah selesai. Lanjut aku ajarin bikin sambal untuk bakso yang bisa awet di kulkas ya teman-teman, bulanan, dan rasanya juga enak, pas banget untuk makanan berkuah. Di sini ada 250 gram cabai rawit, boleh di mix sama cabai keriting, 4 siung bawang putih, 300 ml air, garam dan cuka. Nah, ini cabai dan bawang putihnya, tambahkan sedikit air, ini di blender sampai halus.
Setelah halus, pindahkan ke panci atau wajan. Kemudian tambahkan sisa air tadi yang 300 ml ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh cuka. Nah, aduk-aduk bentar, terus masak sampai mendidih. Nah, masak sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah angkat, biarkan dingin. Kalau sudah dingin, tinggal masukin aja ke dalam botol sambal. Nah, ini awet sebulanan di dalam kulkas ya, teman-teman. Lanjut, di sini aku juga sudah siapkan mie rebus ya. Mie rebusnya aku pakai mie basah. Nah, ini rebus sampai mendidih. Nah, bakso itu aku sukanya pakai bihun. Jadi di sini aku juga rebus bihun ya. Kalau mau lebih murah bisa pakai soun ya, teman-teman. Nah, bakso kalau nggak ada kerupuknya itu kurang endul ya teman-teman. Jadi di sini kerupuknya aku goreng kulit lumpia aja yang biasa dijual di pasar. Aku potong kotak-kotak atau panjang-panjang, tinggal digoreng aja sampai kuning keemasan, tinggal angkat dan tiriskan. Nah, ini kerupuk ini kalau nggak mau dipakai juga bisa ya teman-teman. Nah, ini perlengkapan sudah siap semua. Ada mie, sayur, daun bawang, daun seledri, dan sambal. Tinggal kita racik aja sesuai selera. Nah, ini karena laris manis banget ya, kuah baksonya tinggal setengah panci. Nah, ini diracik aja, mau pakai mie kuning atau soun atau bihun sesuai selera ya teman-teman. Tambahin sayur, seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Tambahkan bakso kerikilnya, nggak lupa pentolan besar dan tulangan tetelannya, guyur sama kuah dan kerupuk. Nah, bakso kerikil kita sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia bakso kerikil homemade yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang kan? Asal ikutin step by stepnya pasti berhasil. Nah, mulai sekarang kalau ada acara keluarga, arisan, ataupun hari raya di rumah, nih cobain deh resep kuah baksoku kali ini. Dijamin endul dan nagihin. Nah, ini diracik sesuai selera. Mau pakai sambal, jeruk, kecap, atau saus, disesuaikan sama selera ya teman-teman. Kalau aku sih bakso itu sukanya bening-bening seperti ini. Jadi cukup pakai sambal sama jeruk nipis aja udah enak banget. Jadi rasa asli kuahnya itu terasa tanpa campuran macam-macam. Nih kuahnya kalian lihat medok ya. Kalau buat sendiri itu lebih aman ya teman-teman. Khawatir baksonya pakai tawas, pakai pengenyal dan pengawet. Nah, jadi ini lebih sehat, higienis dan mantul. Ini puas banget ya. Nah, ini tulangannya juga sudah empuk banget, nih enak banget. Kaldu ya, rasa sapinya berasa dan rasa bawangnya itu berasa banget. Dan ini bakso besarnya kalian lihat, isiannya berlimpah. Ini daging cincangnya kelihatan ya. Nah, ini makan bakso besarnya aja udah kenyang banget. Pokoknya ini puas banget ya teman-teman. Dan ini jujur banget ya teman-teman, ini baunya wangi banget, bikin lapar tetangga. Ini aku nggak lebay loh. Kalau kalian nggak percaya, tinggal recook aja resepku ini. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.